Bab 1513. Kamu adalah pelayanku. Eric Kin menemukan bahwa pil mujarab Devon Chen bermasalah dari awal, jadi dia membuat obat cair ini. Adapun mengapa hanya melakukannya tanpa mengatakannya, diperkirakan karena insting, bahkan jika mengatakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, Eric Kin adalah pendatang baru. Devon Chen telah mengikuti wilayah utara beberapa kali, dan tidak ada yang akan dengan mudah meragukannya. Kita hanya bisa tergantung pada apoteker Cheng. Aku lihat kemampuan pemurnian obatnya begitu mengejutkan sehingga kita tidak perlu khawatir. Mari kita istirahat dulu, cari mereka nanti saja. Di sini, Sue Pan dan yang lainnya selamat dari krisis. Di hutan, Devon Chen berlari bagaikan orang gila, bahkan terbang di hutan lebat monster iblis. Sambil berlari kencang, dia terus berbalik, melihat sosok yang terus-menerus mendekatinya. Gong Yao, mengapa kamu mengejarku dan tidak berurusan dengan serigala perak? Devon Chen berteriak dengan marah. Hehe, aku agak penasaran, diserang oleh siluman serigala. Kamu tidak bekerja keras, untuk apa kamu lari? Cibir Gong Yao. Aku seorang kultivasi rendahan, bukan lawan serigala perak hantu. Apa salahnya berlari lebih jauh, tapi kamu sebagai yang terkuat di tim, meninggalkan semua orang dan melarikan diri, aku benar-benar tidak menyangka. Devon Chen bersenandung. Jangan berpura-pura, kamu bisa bersembunyi dari orang lain, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Gong Yao mencibir, sebelumnya aku ingin tahu mengapa orang lain berkultivasi, tetapi kamu diam-diam meletakkan jimat peri angin di kaki kamu, dan kemudian saat siluman serigala muncul, aku baru mengerti. Ternyata kamu sudah tahu sejak lama bahwa akan ada serangan iblis, jadi kamu mempersiapkan metode pelarian yang baik terlebih dahulu. Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan ada getaran di ruang di depannya, tangan raksasa muncul dan menepuk Devon Chen. Adapun Sue Pan dan yang lainnya, Tuan Sue tua dan bijaksana, tidak mudah terjadi masalah. Tangkap saja kamu kembali dan kebenaran akan muncul secara alami. Wajah Devon Chen berubah drastis, dan dia terbang ke depan dengan putus asa. Telapak tangan besar jatuh seperti gunung. Gong Yao ini pantas menjadi jenius nomor 1 sekte pedang. Aku sama sekali tidak bisa menandingi kekuatan ini. Devon Chen bangun dari tanah. Gong Yao hendak melakukan gerakan lain. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar. Dia merasakan sakit yang tajam di meridian, dan gerakan Reiki tiba-tiba menjadi kacau. Benarkah yang dikatakan Eric Kin? Tiba-tiba jantung Gong Yao berdebar. Jika dia tidak segera menekan turbulensi, lengannya akan hancur. Biarpun demikian, mulut Gong Yao juga berlumuran darah. Kamu terluka. Hari ini adalah hari ke-6. Apa ucapan anak itu? Ekspresi wajah Devon Chen juga berubah. Dia secara alami tidak percaya bahwa Gong Yao akan terluka oleh serangan baliknya sendiri, tetapi dia merasakan nafas Gong Yao memang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Devon Chen kemudian dengan cepat membuang beberapa harta, berniat untuk menguji Gong Yao. Tapi Gong Yao mendengus dingin, dan menghanyutkan pedang hitam panjang di tangannya itu, tak peduli jimat atau senjata berharga, semuanya ditebas. Cahaya pedang hitam pekat lalu memotong ke arah Devon Chen. Benar saja, meski terluka, tetap bukanlah orang yang bisa aku tangani. Bumi retak dan Devon Chen jatuh ke tengkurap ke tanah. Penatuatu, selamatkan aku. Namun, kejatuhan ini menyebabkan Devon Chen melihat beberapa sosok muncul di hadapannya. Tiba-tiba dia maju seolah-olah dia telah melihat orang tuanya. Devon Chen, kamu benar-benar memalukan. Yang muncul di depannya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, yang tidak bisa menahan cibiran saat melihat penampilan Devon Chen. Penatuatu,
Anak ini terluka, segera bunuh dia. Devon Chen bangun, berkata dengan sedikit canggung dan menyusut di belakangnya. Gong Yao dari Sekte Pedang, Master Sekte Su, diserahkan padamu. Orang tua berjubah hitam ini memandang Gong Yao, lalu melihat ke samping pada seorang laki-laki bopengan yang bersikap penuh hormat. Kalian berdua maju. Pria bopengan itu memerintahkan, dan segera dua kultivator terbang menuju Gong Yao. Reiki Gong Yao terus melonjak saat ini, dan dia merasa semakin sakit. Tapi melihat keduanya terbang di atas, matanya bersinar dengan dingin. Keduanya merupakan kultivasi ketiga fase transendensi. Hanya kalian. Pedang panjang hitam Gong Yao menyapu sekali lagi. Sinar emas melintas di kehampaan dalam sekejap mata, membuat orang terlambat untuk melihat dengan jelas. Ops! Kedua kultivator ini terbagi menjadi dua tanpa sempat memperlihatkan ilmu sihir, bahkan jiwanya pun hancur. Tapi begitu Gong Yao menggunakan satu jurus, reikinya mendidih lebih keras, dan dia tidak bisa menahannya lagi dan memuntahkan seteguk darah. Tiba-tiba jatuh ke tanah. Di pergelangan kaki, meridian meledak, menyebabkan Gong Yao mendengus. Penatuatu, tidak salahkan, anak ini terluka parah, kata Devon Chen bersemangat. Gong Yao mendengus dingin dan berdiri perlahan sambil memegang pedang. Tapi Reiki gemetar di kaki kanannya lagi, dan dia hampir jatuh. Pada saat yang sama, Gong Yao merasakan Reiki di seluruh tubuhnya seperti 10.000 semut memakan jantungnya, hampir tak terkendali. Mungkinkah perhitungan Eric Qin benar-benar tepat? Meridian di sekujur tubuhnya meledak. Kilatan horor melintas di mata Gong Yao. Pada saat ini, kilatan aura tiba-tiba melesat dari belakang dan mendarat di kaki kanannya. Tiba-tiba Gong Yao merasakan nafas mendidih menjadi tenang dan akhirnya bisa berdiri kokoh. Kamu sepertinya butuh bantuan. Gong Yao menoleh, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Eric Qin tampak tenang dan berjalan keluar dari hutan perlahan. Nadanya acuh tak acuh dan tanpa emosi. Kamu. Hati Gong Yao rumit, dan dia agak tidak bisa berkata-kata. Kamu benar-benar datang ke sini juga, datang untuk mati bersama. Devon Chen tertawa. Penatuatu, Sue Pan dan yang lainnya seharusnya telah dibunuh oleh serigala perak hantu. Singkirkan kedua orang ini, dan urusan ini selesai. Jangan khawatir, Suepan mereka bisa mati, tapi harus menciptakan ilusi sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Kita tidak perlu melakukan apapun. Monster iblis ini sudah cukup. Penatuatu menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Pria bopengan membuka kekosongan tersebut, dan tiba-tiba lusinan monster iblis keluar dari situ. Semua monster iblis ini kultivasinya di atas fase transendensi, dan semuanya memiliki mata merah, seperti serigala perak hantu sebelumnya. Penatua tidak langsung melepaskan monster iblis tersebut, melainkan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan botol pil. Dengan jentikan jarinya, pil mujarab tersebut jatuh ke mulut monster iblis tersebut. Monster iblis yang kultivasinya sudah tidak lemah ini pun bergetar hebat dan mengeluarkan raungan yang keras. Sinar merah terlihat di tubuh mereka, dan kultivasinya juga naik lagi. Jika bukan karena di tubuh mereka ditempel jimat khusus, mereka akan segera menyerang. Mereka semua melebihi peringkat kelima fase transendensi. Melihat kekuatan monster iblis tersebut, Gong Yao juga takut. Ada puluhan monster iblis fase transendensi peringkat 5 atau lebih tinggi, dirinya sudah setengah lumpuh, dan apoteker Cheng ini adalah ahli obat, bagaimana caranya bertarung? Apoteker Cheng, itu adalah kesalahanku sebelumnya, aku meremehkanmu. Sementara aku masih memiliki sedikit kekuatan, pergilah dengan cepat. Gong Yao menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Eric Qin. Dia adalah jenius sekte pedang, tentu saja sangat menghargai hidupnya sendiri, tetapi tidak perlu menyebabkan orang yang tidak bersalah mati bersama.
Terutama ketika dia berpikir bahwa dalam beberapa hari terakhir, Eric Kin telah mengingatkannya tentang bahaya yang tersembunyi, dan dia bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, dan dengan sengaja menyusahkan Eric Kin. Gong Yao menyesalinya untuk sementara waktu. Eric Kin memberi dirinya kesempatan, tapi dia terlalu sombong. Mengapa melarikan diri? Aku datang ke sini untuk membantu menyembuhkanmu. Eric Kin berkata dengan acuh tak acuh, jangan lupa, kamu terluka sekarang, aku memenangkan taruhan, dan kamu adalah pelayanku di masa depan. Bersambung.